teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Iva Zuhriani 65, Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo, Madura. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat kan? Pada video kali ini Iva tidak sendirian loh. Iva ditemani oleh teman Iva. Yuk kita kenali lebih lanjut. Halo, nama saya Intania Dwi Melani NIM 46, Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo, Madura. Nah teman-teman, pada video kali ini kami akan membuat sebuah media pembelajaran. Ya, dua media pembelajaran yang kami buat, diantaranya pop-up dan video animasi. Anda penasaran? Yuk simak baik-baik sampai selesai ya. Eits, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, media pembelajaran yang pertama adalah media pop-up. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya pop-up? Atau sedikit tahu lah ya tentang pop-up. Bisa dilihat, pop-up ini selain cara membuatnya sederhana, juga alat dan bahan sangat mudah ditemukan. Nah teman-teman, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media pop-up. Adapun langkah kerjanya, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, melipat kertas menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama dan memotong kertas sehingga terbentuklah seperti cover buku. Kemudian, menempelkan kertas hitam sesuai dengan jumlah materi yang akan disampaikan. Untuk menghias sesuai dengan isi materi atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ya, jadilah sebuah pop-up. Menghias dan mengisi sesuai dengan isi materi yang akan disampaikan nantinya. Jadi cukup mudah kan? Sebanyak apapun materi bisa digunakan dengan media pop-up. Oke teman-teman, selanjutnya adalah penerapan media pop-up pada materi IPA kelas 7, yakni interaksi antar makhluk hidup. Sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu interaksi antar makhluk hidup dan dinamika populasi akibat dari interaksi tersebut. Interaksi antar makhluk hidup merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berhubungan. Interaksi antar makhluk hidup ada 4, yakni netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Oke, yang pertama adalah netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu sama lain, mereka hidup dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan memangsa. Contohnya, anak burung hantu dan anak kucing. Hubungan mereka baik-baik saja. Yang kedua adalah predasi, merupakan interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra supaya tidak terjadi ledakan populasi. Oke, yang ketiga adalah kompetisi, merupakan simbiosis yang terjadi karena persaingan antara dua organisme yang memiliki kebutuhan yang sama di suatu habitat. Contohnya sapi dan kerbau akan berkompetisi berebut untuk mendapatkan makanan. Kompetisi dibagi menjadi 2, internal dalam satu spesies dan eksternal beda spesies. Selanjutnya, simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Yang pertama, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Contohnya, manusia dengan bakteri. Khususnya bakteri E. coli yang ada di usus besar dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri mendapat keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Yang kedua, komensalisme. Satu untung lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dan mangga. Anggrek mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis.
sementara mangga tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Yang satu untung, yang pihak lain dirugikan. Contohnya adalah manusia dan nyamuk. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita dan menyebarkan penyakit mematikan, sedangkan bagi manusia mendapat kerugian karena dapat terserang penyakit berbahaya. Nah, teman-teman, sudah dijelaskan kan tentang interaksi antar makhluk hidup. Selanjutnya adalah dinamika populasi akibat dari interaksi tersebut. Materi selanjutnya yaitu dinamika populasi. Apa itu dinamika populasi? Sebelum kita membahas apa itu dinamika populasi, kita harus mengetahui pengertian dari populasi sendiri. Populasi adalah sekelompok individu dalam suatu spesies yang menempati suatu habitat, yang menggunakan sumber daya dengan cara yang sama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam. Let's look at Pengertian dari dinamika populasi adalah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Dari pengertian dinamika populasi di atas, terdapat perubahan-perubahan anggota populasi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Fluktuasi, 2. Siklis. Pengertian dari fluktuasi adalah perubahan ukuran populasi yang tidak beraturan menurut skala waktunya, sedangkan siklis yaitu perubahan ukuran populasi yang beraturan dan tetap pada skala waktunya. Faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Terdapat 5 faktor, yaitu A. Densitas, kepadatan atau kerapatan, B. Potensi biotik, C. Natalitas dan mortalitas, D. Penyebaran atau perpindahan populasi, E. Struktur umur. Densitas, kepadatan atau kerapatan populasi merupakan ukuran besarnya populasi dalam satuan ruang atau volume. Jadi, yang pada umumnya itu ukuran besarnya populasi digambarkan dengan cacah individu atau biomasa populasi per satuan ruang atau volume. Cara untuk mengukur kepadatan populasi atau densitas yaitu dengan menghitung langsung. Yang kedua, teknik sampling atau peta contoh. Yang ketiga, indikator tidak langsung melalui feses, sarang, atau jejak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran populasi yaitu dari kematian, imigrasi, kelahiran, dan emigrasi. Faktor yang mempengaruhi dinamika populasi yang kedua yaitu potensi biotik. Potensi biotik adalah potensi mengenai jumlah populasi dalam suatu wilayah atau ekosistem yang dipengaruhi faktor hidup, meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Faktor yang ketiga yaitu natalitas adalah produksi individu-individu baru di dalam populasi melalui kelahiran atau pembelahan sel. Mortalitas atau angka kematian adalah jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode waktu tertentu. Faktor yang keempat yaitu penyebaran atau perpindahan populasi, merupakan pergerakan individu atau alat-alat pembiakan yang masuk atau keluar dari daerah populasi.
yang mempengaruhi bentuk pertumbuhan serta kepadatan populasi bersangkutan bersama-sama dengan natalitas dan mortalitas. Terdapat 3 penyebaran atau perpindahan populasi, yaitu 1. Emigrasi adalah pergerakan keluar. 2. Imigrasi adalah pergerakan ke dalam. Migrasi adalah keluar atau kembali, masuk secara periodik. Struktur umur. Struktur umur adalah perbandingan anggota populasi menurut kelompok umur. Contohnya struktur umur pada manusia. Mortalitas biasanya berbeda menurut struktur umur dan kemampuan berkembang biak, terbatas pada kelompok umur tertentu. Mungkin cukup banyak pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, stay di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.